Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pada segenap bendahara bos dimanapun Anda berada. Kali ini Sobat Admin mencoba untuk sharing tentang Juknis Bos pada Madrasah tahun 2022. Tahun 2021 di penghujung tahun, kita sebagai bendahara bos harus estafet untuk memikirkan dana dan khususnya kebijakan-kebijakan BOS di tahun-tahun berikutnya yang sudah tercover pada Juknis BOS nomor 6065 tahun 2021 untuk BOS Madrasah tahun 2022. Dipresentasikan oleh tim kelompok kerja Bendahara BOS KKMMI Purwojati dan Jatilawang. Ya, pada ketentuan A ini tentang penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ya, ada 8 kriteria dalam penggunaan dana BOP dan BOS secara umum. Mari kita ikuti bersama secara detail agar nanti kita dalam penggunaan dana BOS tentunya tidak mengalami kekeliruan, baik dalam penganggaran maupun dalam penggunaannya. Ya, yang pertama, untuk penggunaan dana BOP atau BOS mengacu kepada standar biaya masukan atau SBM tahun 2022 yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Ya, kita bisa searching atau googling tentang peraturan Menteri Keuangan tentang SBM. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan dana BOS, kita mengacu kepada RKA-RA atau RKAM Madrasah yang disusun oleh tim pengembang madrasah atau TPM terdiri dari kepala sekolah, perwakilan dari guru, kemudian tenaga pendidikan, komite, dan wakil dari siswa. Total ada 8 anggota. Kemudian ditetapkan oleh kepala madrasah atau kepala RA dan diketahui dilaporkan kepada kantor Kementerian Agama. Selanjutnya untuk nomor 3, dalam penggunaan dana BOP atau BOS, kita mengacu kepada skala prioritas yang telah disusun, yaitu dalam pembelanjaan RKAM non-EDM, yaitu prioritas, yaitu yang telah kita susun dalam EDM. Mohon maaf, berarti dalam evaluasi diri madrasah, skala prioritas yang telah disusun terdiri dari 8 standar pendidikan. Kemudian yang keempat, dalam penggunaan dana BOS, yaitu untuk kegiatan operasional RA atau madrasah. Kemudian nanti, bagi RA atau madrasah yang mungkin menerima dana selain dana BOS, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan dana BOP atau BOS. Artinya, dana ini dana yang dari pemerintah, bukan dana yang dari masyarakat. Kemudian sebaliknya, jika dana BOP atau BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka RA dan madrasah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh lembaganya. Artinya begini, ketika salah satu madrasah menerima dana BOS, kemudian untuk mencukupi kebutuhan prioritas yang sudah ditetapkan kok tidak mencukupi, maka RA dan madrasah tersebut boleh menggunakan atau mempertimbangkan sumber pendapatan lain selain dana BOS. Ada dana komite dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, nomor 5, RA dan madrasah yang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak diperkenankan menggunakan dana BOP atau dana BOS. Namun
khususnya di madrasah-madrasah swasta, kalau di Kabupaten Banyumas itu sumber utama adalah dana BOS. Mungkin ada saja di kabupaten lain atau mungkin lembaga lain yang menerima dana sumber dari APBD, maka untuk dana BOS-nya tidak diperkenankan untuk digunakan. Kemudian sebaliknya, jika dana BOP atau BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan, maka madrasah dapat menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah. Ya. Kemudian nomor 6, madrasah negeri, ini khusus madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambah kekurangan sehingga tidak terjadi double accounting atau penghitungan double. Artinya sudah dianggarkan di BOS, kemudian misal membeli komputer dianggarkan dari DIPA, kemudian BOS juga menganggarkan untuk komputer tersebut. Maka itu dinamakan double accounting, maka tidak boleh. Ini khusus untuk madrasah negeri. Kemudian selanjutnya untuk nomor 7, batas maksimum penggunaan dana BOP dan BOS untuk belanja pegawai atau honor guru atau tenaga pendidikan bukan PNS dan honor kegiatan pada madrasah negeri dan swasta sebesar 50% dari total dana BOP dan BOS yang diterima oleh madrasah dalam 1 tahun dengan syarat mengajukan dan disetujui oleh Kemenag. Kemudian melihat beban kerja yang dimiliki. Misal ada guru A dan guru B. Guru A menjadi guru, kemudian wali kelas, bendahara BOS. Guru B hanya mengajar, maka besaran nominalnya nanti berbeda. Kemudian mempertimbangkan UMK, upah minimum kerja masing-masing daerah, dan mempertimbangkan 1. Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai UMK setempat. Ya, ini yang dinanti-nantikan oleh para wiyata bakti atau tenaga pendidikan. Namun, coba kita ikuti sampai akhir ya, karena nanti ada ketentuan lain. Yang kedua, jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan 50% atau persentase tertentu dari UMK setempat. Ya, ini jika dana BOS tidak mencukupi. Kemudian, mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya, baik untuk kegiatan rutin dan kegiatan peningkatan mutu berdasarkan hasil EDM. Artinya, ketika kita menganggarkan honor, kita tidak serta-merta honor didahulukan, namun kita harus mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti bayar listrik, kemudian ada internet, dan sebagainya yang sifatnya rutin keseharian yang harus dikeluarkan oleh madrasah dihitung terlebih dahulu selama 1 tahun, kemudian ditambah dengan honor, kemudian nanti ditambah dengan yang prioritas. Kemudian selanjutnya, dalam memperhitungkan kewajaran nilai honor, penghasilan rutin yang diterima PTK, khususnya madrasah swasta, perlu mempertimbangkan sumber dana lainnya seperti dana yayasan, komite, serta dari APBD. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tadi bahwa 50% dari BOS, namun untuk khusus madrasah swasta, juga mempertimbangkan sumber dana lainnya seperti yayasan, komite, dan sebagainya. Misal begini, ada salah satu guru dari madrasah swasta, UMK di Banyumas 1.900.000 misal. Kemudian dari BOS hanya bisa untuk membayar 1 juta. Kemudian dari anggaran dana lainnya seperti komite dan sebagainya bisa menambahkan 900. Artinya bisa mendapatkan UMK, namun itu semua bukan sumbernya dari BOS semuanya. Karena apa? Karena mempertimbangkan anggaran atau belanja lainnya. Ini khusus untuk madrasah swasta. Itu yang tertulis pada Juknisbos seperti itu.
Kemudian nomor 8, satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOP dan BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Satuan biaya masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan atau pemerintah daerah. Ya, ini artinya ada harga-harga dan satuan-satuan biaya yang dikeluarkan. Misal kita membeli kertas, kemudian dengan jumlah atau harga kertas di salah satu wilayah dengan harga sekian, kemudian kita mempertimbangkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Ini yang tertulis pada Juknisbos tahun 2022. Kemudian selanjutnya, timeline BOS 2022 ya, Ibu Bapak bisa melihat tabel pada layar Ibu Bapak. Yang di atas adalah kolom madrasah, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2021. Kemudian untuk Kemenag di kolom bawah itu ada penanggung jawabnya adalah Kemenag. Kemudian untuk Januari misal 2022 dari madrasah dengan tugas update emis semester genap tahun 2001-2022. Kemudian penanggung jawabnya kepala madrasah. Kemudian untuk tugas Kemenag adalah distribusi dana BOS 2022 ke madrasah. Ini timeline, artinya rencana nanti syukur bulan Januari ini dana BOS tahun 2022 sudah bisa didistribusikan ke masing-masing madrasah. Ini adalah sumber dari Juknisbos tahun 2022 nomor 6065 atau 6065. Oke, demikian untuk Juknisbos tahap A ini. Kemudian nanti akan coba saya sampaikan, presentasikan Juknisbos yang poin B. Ini yang poin-poin penganggaran penting apa saja yang bisa kita belanjakan. Kemudian nanti ada perpajakan. Tunggu saja video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.